Irma Darmawangsa kembali lagi melakukan oplas berupa revisi rinoplasti dan juga facelift. Lantas, apa kata Yuni Syara soal wajahnya yang masih terlihat awet muda yang seolah tidak sebanding dengan usianya? Kalau mau lihat nih penampakannya, faceliftnya ini aku punya jahitan masih basah. Iya, udah on the way 54 tahun. Saya kan belum berani melakukan kayak semacam mini facelift atau sejenis itu. Setelah sempat melakukan operasi plastik tahun 2024 lalu dengan dalih memperbaiki hidungnya akibat efek suntik silikon cair di masa lalu, kini atau tepatnya di akhir Januari kemarin, Irma Darmawangsa kembali lagi melakukan oplas berupa revisi rinoplasti dan juga facelift. Tak tanggung-tanggung, Irma melakukannya di Korea Selatan, ditemani sang kekasih Irfan Sebastian. Eksklusif kepada tim Silet, pedangdut kelahiran Jakarta 4 Februari 1984 itu pun memperlihatkan hidung barunya serta jahitan faceliftnya yang masih basah. Hai pemirsa Silet, aku Irma Darmawangsa. Mungkin kalian gak kenalin aku ya, karena mukaku penuh dengan perban. Ya emang Irma nih sekarang lagi ada di Korea, dan aku baru selesai melakukan surgery, operasi bedah wajah. Nah, aku melakukan operasinya itu yaitu revisi rinoplasti dan juga facelift. Nah, gitu. Kalau revisi rinoplasti itu kan untuk revisi hidung. Kalau facelift untuk pengencangan kulit wajah. Jadi kalau mau lihat nih penampakannya, faceliftnya ini aku punya jahitan masih basah. Iya, tuh di hidung juga. Jadi tidak boleh dibuka sampai 10 hari ke depan. Yang penting cuannya keluar. Yang mengejutkan, dua tindakan oplas yang dilakukannya memaksa Irma harus merogoh koceknya dalam-dalam hingga 1 miliar rupiah. Ya, usut punya usut. Hal ini lantaran Irma ingin hasil yang terbaik dan maksimal, sehingga melakukan oplas di rumah sakit besar dengan tim dokter yang mumpuni, dan bukan di klinik abal-abal yang juga banyak tersebar di Korea. Pengorbanan. Iya. Semangat dulu kak. Ini nggak bisa tidur dulu nih sampai jam 12 berarti masih sekarang jam 8 ya, 8. Aku mau yang terbaik. Iya. Gitu. Ini rumah sakit besar. Tindakannya itu aku beda-beda dokter. Iya. Jadi untuk khusus hidung, dokter khusus hidung. Untuk facelift, khusus facelift. Iya. Jadi bukan satu dokter mengerjakan semua tindakan, bukan. Bener. Jadi memang Jadi ahlinya dokternya ya. ahlinya. Tapi terlepas dari wow-nya biaya yang harus dikeluarkan, hati pelantun tembang Sir Gobang Gosir ini tetap berbunga-bunga. Lantaran Irfan terus setia mendampinginya selama berada di Korea. Irfan bahkan sempat mengajak Irma yang jenuh berada di tempat istirahat untuk jalan-jalan, walaupun dengan wajah yang masih diperban. Habis operasi kita ajak Irma jalan-jalan dulu ke mall. Alhamdulillah hari ini udah bisa keluar dari hotel, udah bisa jalan. Stres nih di hotel terus, makanya jalan-jalan dulu deh. Sambil cari-cari yang oleh-oleh. Aku tindakan tanggal 28 Januari, tapi ini masih bengkak, jahitan pun belum dibuka. Di sisi lain, oplas senilai 1 miliar yang dilakukan Irma Darmawangsa ternyata sempat memancing komentar Eli Sugigi, mantan kekasih Irfan Sebastian yang juga pernah berseteru dengan sang pedangdut. Ya, lewat kolom komentar Irma, Empo Eli menyindir soal biaya oplas yang menurutnya lebih baik dipakai Irma untuk modal nikah. Irma pun balik membalas sentilan itu dengan kalimat menohok agar Empo Eli mengumpulkan uang saja dulu agar bisa mengikuti jejaknya melakukan oplas di Korea.
kenapa? Kau mau juga? Kamu udah ada dana belum? 500 juta. Kalau belum ada, jangan dululah kalian bermimpi mau OP kayak gini ya. Dia berangkat sama Irfan ke Korea. Itu lumayan loh, duitnya gede, keluar dari sana ratusan juta. Kata gue, Irma buat nikah duitnya. Kata ngapain sih buat udah cantik. Irma jawab, lu mau apa? Mau apa? Kumpulin duit dulu deh, kata gitu. Kan ada komen-komen aku di Irma tuh. Yang sama di Irfan ada. Seolah berbanding terbalik dengan Irma Darmawangsa, kali ini tim Silet meliput secara eksklusif Yuni Syara yang tetap terlihat cantik dan awet muda di usianya yang menuju 54 tahun tanpa pernah tersentuh oplas. Ya, hadir di sebuah acara pernikahan bersama anak-anaknya, penampilan Yuni Syara langsung mencuri perhatian lantaran tampak seumuran dengan kedua jagoannya, Kevin dan Selo. Lantas, apa kata Yuni Syara soal wajahnya yang masih terlihat awet muda yang seolah tidak sebanding dengan usianya? Awet muda itu sebenarnya kayak bonus ya. Sebenarnya nggak juga. Kan pasti kaget gitu kalau misalnya saya kasih tahu. Oh ya gue udah segini gitu loh. Menariknya, meski kini usianya sudah lebih dari setengah abad, namun Yuni Syara mengaku tidak pernah melakukan facelift. Ia hanya menjalani perawatan kulit di tanah air dengan teknologi tercanggih dan perawatan premium. Hasilnya, kulit penyanyi yang kerap mendaur ulang tembang-tembang lawas ini tetap terlihat kenyal, lembut, dan awet muda. Lantas, seperti apa perawatan super canggih dengan alat berteknologi tinggi dan bernilai fantastis yang dijalani Yuni Syara? Berasa hangat. Iya, udah on the way 54 tahun, tapi saya kan belum berani melakukan kayak semacam mini facelift atau sejenis itu gitu. Jadi hanya treatment. Anyway, saya pernah ditanya ke dokter Korea mana? Hah, gue belum pernah ke Korea nih, aku belum pernah, maksudnya belum pernah ini cuman perawatan yang memang lebih ya di Indonesia, dia kayak kulitnya mungkin lebih kencang. Makanya saya kadang mungkin dibilang kayak apa ya, udah umur segini kok ini. Oh iya, kalau kulit mungkin iya ya, Bu, rambut Bu yang ubanan. Ini kan kecantikan itu berhubungan juga dengan genetik ya. Memang kalau genetiknya tipenya yang awet muda itu sangat mudah di treatment dengan medical device karena dia akan memberi efek yang lebih maksimal kalau memang dia punya gen yang bagus untuk kualitas kulit dia. Lantas, apa jawaban Yuni Syara terkait ramalan dirinya yang akan menikah di tahun ini? Hingga jawabannya terkait isu tak jelas tentang kedekatannya dengan Irwan Musyri yang sempat menjadi sorotan netizen. Selebritis, wanita, usia 50 tahun lebih, penyanyi pop, rambutnya pendek, lagunya lebih ke nostalgia, tidak terlalu tinggi, kabar baiknya menikah. Tapi kan ramalan belum tentu betul ya, tapi saya nggak perlu tanggepin yang gimana-gimana juga, belum tentu, karena belum tentu ini. Kalau misalnya yang diramalin terus betul-betul tahu-tahu terus saya ketemu orang misalnya yang gimana, terus, ya itu baru betul gitu, baru cocokologi, baru. Selama saya didoain apa aja yang baik-baik, saya aminin aja. Pokoknya saya tidak pernah kayak misalnya klarifikasi apapun atas apa-apa yang tidak saya lakukan.